Iya, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemauan Allah. Nah, tolong tanya, tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Kitab Bapak yang itu ada berapa kitab Pak? Sudahlah. Enggak, saya tanya itu berapa kitab? Enggak, berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak Pak berapa kitab? Bapak sebagai pendeta, Bapak sebagai pendeta, saya tanya itu ada berapa kitab Pak? Sudahlah. Bukan Bapak belum percaya bagaimana saya mau ajarkan Justru Bapak bikin saya pengetahuan. percaya Pak, bikin saya percaya. Tolong dibacain tadi yang ada kesaksian saya Tuhan mana? Sudahlah. Loh kok sudah lah, berarti nggak ada. Ini nggak bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Masa pakai pikiran Bapak yang masih berdosa? Ini tulisannya dari Bible, Pak. Nggak usah. Ini Bible bukan? Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini punya ini. Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana? Asalnya kalau nggak dari sini Pak. Gerejanya. Siapa gereja Ini siapa? yang bikin AND. Ini Ya, Tuhan. Bapak nggak percaya sama orang. Bapak nggak percaya nih? Resmi. Saya tidak percaya. Departemen Agama RI Oh, Pak. Bapak mudah sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI Pak, Republik Indonesia. Sudahlah, udah. Sudahlah Pak. Udah cukup. Sudah nggak bisa bantah Pak. Oke, Roh Kudus namanya siapa Pak? Sudahlah, nggak Loh, usah. kok sudah? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Tolong segera diambil cincin yang ketinggalan di keranjang. Yang disalib ini manusia, berarti yang nebus dosa kalian manusia. Iya kah? Berarti Iyalah. kamu ya? Oh. Tadi katanya manusia. Mana yang betul? Yang mati di atas salib itu manusia atau buaya? Mana yang betul? Manusianya, Bang. Manusianya. Berarti yang nebus dosa kalian manusia, anaknya Maria. 3 kali kalian mempersembahkan anak orang untuk dosa kalian. Aduh, Bang Jumani. Parah. Gimana dong? Kamu yang makan, yang bayar orang lain. Kamu yang bermaksiat, yang tersiksa orang lain. Ini konsep apa ini? Kalian kok nggak bertanggung jawab kali dengan diri kalian tuh ya? Jadi maksudnya kalau kami seperti itu, jadi mau diapain maksudnya? Ya, Jadi saudara yang berdosa, yang saudara yang tanggung jawab dong. Masa orang lain yang tanggung jawab? Piye toh? Iya. Kalau kami kan mau berdosa, mau gimana kak, urusan kami lah. Mau nyembah Iya. manusia kan, nyembah anak orang kan urusan kami, Bang. Ya memang urusan ente. Masalahnya ini kita lagi lintas agama, berdialog tentang Iya, Bang. agama. Itulah. Kan begitu, Terus, Bung. terus kelanjutannya gimana, Bang? Kalau kayak gitu? Kelanjutannya ya, ajakan Yesus itu kan diperintahkan untuk orang itu berakal. Bagaimana mungkin Anda dikatakan berakal pada waktu yang sama Anda Kristen? Ya sulit lah itu untuk dikatakan betul. Fakta di dalam kitab saudara nih, dalam kitab saudara Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Berarti bapak dan anak beda toh? Iya, beda. Nah, yang mati anak. Iya. Nah, berarti manusia. Firmannya, Bang, firmannya jangan bit. Anak lah, anak ceritanya Ya, anak. udahlah, udah. Nah. Berarti yang mati manusia dong. Manusianya. Ya memang harus manusia, kok manusianya. Emang ada kupu-kupu selainnya. Iya, Bang, iya. Iya. Iya, berarti yang mati nebus dosa kalian itu manusia. Nah, ajaran mana yang biasa kita dengarkan menumbalkan manusia? Ajaran apa itu, Bang? Pagan. Nggak tahu saya, Bang, nggak tahu saya. Kok nggak tahu? Nggak tahu. Yang menumbalkan manusia itu ya ajaran pagan, ajaran sibilisis. Oh iya, Pak. Iya. Bang Juma bukannya itu di pagan itu, bukannya di pagan Quraisy yang di Ka'bah tuh kah? Bukan kah? Tadinya orang-orang Quraisy itu pagan, tapi begitu datang Islam diajarkan kemudian untuk menyembah pencipta langit dan bumi. Nah, ini sekarang kalian diajarkan menyembah kepada manusia yang mati di atas salib. Gimana dong? Ya itu kan urusannya di agama kami lah, Bang. Iya, justru karena kita memang lagi bahas agamamu ini. Iya, maksudnya kenapa sih kait-kaitkan diri sama kami nih, mau kami Bukan, membahas saudara. manusia kapan? Sekarang begini, kawan. Sekarang begini. Kalau ada orang yang datang kepada saudara, menasihati saudara untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak rasional, apa yang harus Anda lakukan terhadap orang itu? Membencinya atau mengucapkan terima kasih? Mungkin terima kasih aja lah. Nah, terima kasih. Beda dengan Margareta ini. Orang datang ngajarin dia, kemudian kebaikan malah disiram air panas. Aduh, Pak. Ya,
Si Margareta Iya. tuh dari mana nih? Dia dari pohon turun ke bawah Oh, ke iya. tanah dia. Dari Bukan makhluk Tuhan Kristen. Yesus. Dari Tuhan Nah, itu- Yesus. Ya sama. Nah, Kak. Yesus Sama, saja Kak. terus dari Yesus saja terus. Sama juga, Yesus Kak. tak mengenalnya, dibawa-bawanya nama Yesus. Dari Tuhan Aduh, Yesus, Bang Bang. Juma. Nah, ada pula embel-embel Tuhannya. Kayak mana ceritanya? Tuhan itu bukan manusia, Yesus itu manusia. Dari Tuhan Yesus, Bang. Dari Tuhan Yesus pula dibilangnya. Tuhan Yesus tidak berubah, Bang. Kalau begitu, Tuhan Yesus tidak berubah, tetap aja dia mayat sampai hari Sampai ini. selama-lamanya. Nah, itu paham dia. Bang Juma, Artinya jangan Yesus lah tidak bilang pernah berubah Tuhan jadi Yesus jadi mayat. Tuhan. Tuhan Yesus Ini tidak dia pernah kan berubah. tak ada ayatnya tuh naik ke surga, Bang Juma usah gitu lah, Bang. Apanya? Bang Juma tadi kan bilang tuh Tuhan Yesus tuh mayat sampai hari ini, ternyatanya tuh di ayatnya tuh udah ada. Dia yang Adik. ngomong Yesus itu tidak berubah kata dia. Yesus tadinya Alkitab kan bayi itu. menjawab. Apa kata Alkitab? Apa kata Bible? Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, Ibrani 13:8. Kalau Yesus tidak berubah, berarti dulu pernah jadi bayi kan? Iya, Cinta kemanusiaan. kasihnya, tidak berubah. Bang. Cinta kasihnya. Cinta pindah lagi ke cinta kasih ada aja. Tadi Iya katanya loh. nak berubah, sekarang giliran dia bayi berubah jadi remaja dewasa. Berubah dia, sekarang pindah lagi ke cinta kasih. Maksudnya dia rela mati kasihnya. untuk dosa-dosamu gitu. Karena cinta sama ciptaannya. Maka dia Rela menjadi kucluk. Mengorbankan dirinya di kayu Nah, salib dia mengorbankan dirinya kepada siapa? kepada semua Kepada umat bangsa. manusia. Mati Mija. Maksudnya dia persembahkan dirinya itu kepada siapa? Semua bangsa, Bangku. Kepadamu juga, Bang Juma, kepadamu juga. Maksudku dia korbankan dirinya kepada saya. Iya, enggak pilih kasih, tidak berubah Saya tidak cinta pernah minta. kasihnya. Saya tidak pernah minta. Kemudian dia Itu sekarang. korbankan dirinya kepada saya. Yang Cuma- minta korban manusia itu iblis. Kok ke saya pula yang kau bilang? Bang Juma, sekarang abang Ya, memang Paman. nggak percaya. Sekarang memang abang nggak percaya. Tuhan itu menebus dosa atau mengampuni dosa sih? mengampuni dosa. Menyelamatkan, Bang, juru Ya, selamat mengampuni untuk dosa abang. bukan menebus. Nanti abang juga diselamatkan, enggak pilih kasih cinta kasihnya. Dengan cara apa dia menyelamatkan saya? Cara Dia dia di kayu mengorbankan salib, dirinya, Bangku. Bang. Dia Cara dia di mengorbankan kayu diri. salib. Bang Juma usah berbelit-belit lah, Bang Juma. Ya kalian itu yang berbelit. Abang harus mengakuinya. Abang jangan naib. Mengakui manusia terkutuk itu mau diakui sebagai apa? Abang tidak boleh sesat. Abang harus mengakuinya. Cinta kasih Tuhan Yesus sudah dibuktikan. Dengan cara apa dia membuktikan? Cara di kayu salib, Bangku. Apa bedanya dengan sapi yang mati menebus dosanya orang Yahudi? Usah lah kaitkan dengan binatang, Bang. Usah gitulah, Loh. Bang. Loh. Keluaran 29:14 tai sapi dibakar menebus Aduh. dosa. Berarti tai sapi ini sama kedudukannya. Ayo. Aduh, Bang Menurut Juma. penyesat Aduh, itu, Bang. Menurut penyesat. Loh. Tai sapi dibakar, tai sapi itu menebus dosa. Baca Keluaran 29 nomor 14. Berarti kalau kau katakan bahwasanya Yesus cinta kasih dengan mati untuk kalian, apa bedanya dengan tai sapi? Bang Juma. Ya. Penafsirannya tuh beda. dengan Itu Abang. bukan penafsiran. Tai sapi itu adalah korban penebus dosa. Yesus juga adalah korban penebus dosa. Bedanya tai sapi apa? Bang, itu kan perumpamaan, Bang. Jadi Kok iya jangan- Kok Abang itu gengsi loh, nggak mau mengakui Tuhan kamu Yesus. yang gengsi, kamu nggak mau mengaku tai sapi dengan yang kau katakan itu sama, betul ya? Bang Juma itu, Bang, masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Hidup, ya, untuk hidup. Kalau abang udah mati, Di nggak bisa Keluaran lagi. 29 nomor Selesai. 14, kulit, daging dan taiknya kau bakar, itulah korban penebus dosa. Aduh, Berarti hai. tai sapi setara dengan yang kau sembah itu. Kami Penebus darah dosa. Yesus. Darah Saya ulang lagi. Darah Tuhan Yesus. Tuhan itu penebus dosa atau penghapus dosa? Juru selamat. Juru selamat. Tuhan itu menghapus dosa atau menebus dosa? Juru Menebus dosa. selamat, Bang. Juru selamat manusia. Apa sih? Saya ulang lagi.
Tuhan itu menghapus dosa atau menebus? Menebus dosa. Ah, menebus kepada siapa? Manusia yang Umat berdosa. manusia. Kepada umat manusia. Yang menerima tebusan itu siapa? Manusia yang Seperti saya berdosa. dan Bang Juma, saya Nah, dan Bang- misalnya gini, kamu punya utang. Saya datang menebus utangmu. Utangmu itu di Pegadaian. Saya tebus kepada siapa? Manusia pendosa. Ya, utangmu ke Pegadaian itu saya tebus kemana? Ke Pegadaian kan? Suku. Betul? Iya bang. Nah, sekarang kamu ketika Yesus menebus dosamu, dosamu kemana? Dihapus kemana? Ditebus kemana? Ditebus sama Yesus bang. Iya, ditebus kemana? Ke Pegadaian atau kemana? Kutuk kematian manusia. Wah, kutuk kematian. Kutuk kematian itu ditebus kemana? Ke Pegadaian atau kemana? Tuhan Yesus sendiri yang mengutuk manusia, makanya mati. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk manusia? Alamak. Karena memakan buah larangannya. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau sudah haid, Mbak, itu bekas ininya, pembalutnya jangan dimakan, dibuang. Inilah akibatnya. Dibuang, jangan dimakan. Saya tanya, Yesus. Adam dan Hawa berdosa, jadi dikutuk Yesus sehingga berdosa. Ya astagfirullahaladzim. Ini robek otaknya orang ini robek. Karena cinta kasih Yesus, jadi Yesus menyelamatkan. Mabok orang ini, mabok orang ini. Oh iya, kebanyakan makan dedak. Ini jadinya. Dedak apa dulu Yang bang? keluar dari kubur itu manusia atau Tuhan yang keluar dari kubur? Tuhan. Buset. Aduh, Tuhan keluar dari kubur. Memang susah Apa yang semua tidak ini susah. bisa, sebab dia maha kuasa. Oke, Tuhanmu bisa jadi setan. Tidak, karena Iya. nggak punya dosa. Karena nggak punya dosa. Adik katanya apa yang tidak bisa Tuhan dia kuasa. Semua bisa jadi Tuhan bisa, jadi kucing bisa, jadi setan pun bisa. Betul? Karena Yesus suci loh, suci. Nah, kalau suci kenapa dia mati terkutuk? Enggak tuh. Galatia 3:13. Bang Juma. Dia kan mati. Untuk menebus manusia dosa terkutuk. manusia, Bang. Itu lagi Masuk dia dalam manusia surga, terkutuk. surga. Sejak kapan manusia dikutuk? Mana dalilnya manusia dikutuk mana? Di kejadian Kejadian berapa? Nomor berapa? penciptaan manusia itu. Iya, di mana manusia dikutuk? Tunjukkan dalilnya. Kita cari ya. Iya, baru mau dicari, sudah fitnah duluan. Dasar penyembah Kristus, aneh-aneh aja. Namanya Bisa bahasa Batak nggak? Yesus, bang. Janganlah dihujat. Bisa. Kayak gitulah bang. Saudara Domi, Iya. Yesus bisa nggak cebok sendiri? Nggak ada tertulis bang. Kalau di Bible ada ditulis mungkin iya. Iya, Kalau- pertanyaannya, Bang, ketika dia bayi bisa nggak dia cebok sendiri? Nggak ada dinubuatkan. Bang, kalau Alamak. sih mungkin tak bisa bang. Ya. Dengar dulu. Lalu yang cebokin Tuhanmu siapa? Nggak boleh ditambah-tambah isi Alkitabnya. Lalu yang cebokin Tuhanmu siapa? Emang ada ditulis di Bible bang? Loh, bukankah dia manusia? Ya kalau Bukan manusia biasa seperti abang ini. Manusia super, berarti kayak satria baja hitam gitu. Raja Raja yang di megang mana? kunci Dia jadi kunci RT aja kerajaan nggak pernah. maut. Emang Yang Yesus megang pernah kunci jadi RT? kerajaan maut. Memang Yesus pernah jadi RT? Tidak ada tertulis. Enggak ada tertulis. jadi, Bang. Kalau Anda mengatakan dia raja, jadi RT aja kakak pernah, di mana? Raja apa dia? kalau dia ada tertulis di Bible ada jadi RT ya kami ngaku. Kalau dia tidak ditulis di Bible ya kami tak ngaku lah. Nah, kalau begitu coba tertulis di mana di Bible kalau Yesus itu adalah pencipta? Kalau saya ini kan bukan penghafal Alkitab ya jadi. Alah, kalau giliran kayak gitu, emang kalau kau hafal ada ayatnya gitu? Karena kamu penghafal ayatnya ada. Karena kamu bukan penghafal maka ayatnya nggak ada. Memanglah kalian ini kutu iblis. Matius Ya, iyalah. 11 ayat 25. Lukas 3 ayat 33. Apa katanya? Bang Juma kalau ngomong Asal ngomong orang ini, asal nyebut.
Asal Yesaya nyebut dia. Yesaya Yes. 46 ayat 5. Kemahakuasaan Yesus tidak ada Kita yang baca ya. serupa. Tadi dia sebut apa teman-teman? Lukas 3 nomor 13 ya. Kita baca. Yesaya 46 Jawabnya, ayat 5. jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya. Asal Yesaya. ngomong. Yang Bang Juma tuh Inilah. yang berapa? Yesaya 46 Nah, ini- ayat 5. ini kalau- Kemahakuasaan ini- Tuhan Yesus tidak ada yang serupa. Oke, kita baca. Yesaya 45. Nomor berapa? 46 Lagi. Nomor ayat 5. 5. Ayat 5. Oke. Nomor Yesaya 5 46. kita baca. Pada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Apa itu maksudnya? Kemahakuasaan Tuhan Yesus tidak ada yang serupa. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Tuhan dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya dan sujud. Apa sih? Tuannya lagi dagang emas itu. Apa ini? Kemahakuasaan Tuhan Yesus Tuannya pergi tidak ke ada yang Sambal itu. serupa. Kok Yesaya kok bawa-bawa Yesus? Apa pula orang ini? Nah, apa sih kok? Yesus itu nanti ada setelah ibunya ngeden. Ulangan 6 ayat 4. Apa pula kau bawa kitabnya orang, kitabnya agama Yahudi, habis itu kau bilang Yesus di situ. Ulangan 6 ayat 4. Sobek. Margareta ini masih bujang kah? Masih gak ada. Dalam sehari berapa kali tembakaunya basah? Yudas 1 ayat Hei. 25. Hei, Margareta saudariku masih bujang? Enggak tahu. Calonnya Nggak luda tahu. ini. Calonnya luda. Yudas 1 ayat 25. Krim. Dalam sehari tembakaunya basah berapa kali? Enggak tahu. Nah ini kayak kering kali nih, cairan otak nggak ada, susah. Matius Susah. 28 ayat 1 sampai 9. Sudah, ampun dah. Biar pantasan diusir sama orang tuamu kau ya. Kamu sebenarnya ini gejala awalnya apa ya? Coba, gejala awalnya apa? Pernah telan garpu nyangkut di otak. Kayaknya waktu kecil ini ketiban apa gitu. Mau bertanya Ibrahim ayat 4. Udah dijawab tadi. Apa itu? Ibrahim Mengutus. ayat 4. Maka Mengutus. Allah menyesatkan. Mati mana ada ayat kayak gitu Astagfirullahaladzim, betul-betul. Bukan cuman Bibelmu yang kau sesatkan ya. Ternyata Al-Quran juga kau salah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kau lahir lewat belakang. Hah? Bang Juma, jangan ngomong yang gitulah, Bang. Iya, Al-Quran masa dibilangnya begitu? Al-Quran itu tidak membahas tentang bagaimana Tuhan itu menyesatkan. Di situ diterangkan kemudian Allah menyesatkan orang yang memang sudah memilih untuk sesat. Seperti sekarang nih, kutanya dulu, Margareta, ya paman, siapa yang memerintahkan Margareta menyembah anak Maria? Jawab. Iblisis. Enggak ada. Iya gak ada. Jadi jangan kau tuduh Allah. Kamu sendiri yang mau. Kamu yang mau. Kau yang memilih jalan itu. Keblempet. Jadi yang kau tuduh-tuduh Allah. Jangan. 2 Tesalonika 2 nomor 11 kau baca. Matius 22. Matius 22 ayat 29. Baca dulu. Apanya ini orang loncat-loncat kemana-mana? Matius 22 ayat 29. Ya, coba kamu baca. Kalau tandanya jago Bible. Ya cobalah kau baca. Itu yang disuruh Bang Zuma tadi, Margareta. Dua janganlah. Isinya kamu sesat pada waktu kebangkitan. Enggak ada kawin-mawin. Pada saat bangkit masa kau kawin-mawin kayak ayam saja. Baru bangkit dari tidur, turun dari kandang langsung cari betina. Kambing itu ayam. Ini kebangkitan itu maksudnya baru keluar dari kubur. Dasar lale. Memang nggak ada pada saat orang bangkit dari kubur, nggak ada kawin-mawin. Masa kamu baru keluar dari kubur cari suami? Mana lakiku? Mana lakiku? Mana lakiku? Tembakauku kering. Mana lakiku? Mana ada kayak gitu? Kebangkitan itu bukan surga. Bangkit itu maksudnya masuk surga, Bang.
Salah ente, salah. Abang yang salah itu. Hari kebangkitan itu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Habis itu mereka Masuk akan surga. dihakimi Menuju dulu. surga. Dihakimi Kenapa dulu. Nabi SWT Nabi SWT. Aduh. Rusak otak. Jadi hari kebangkitan itu tidak ada kawin mawin. Memang betul. Bukan di surga itu nggak ada kawin. Kata siapa? Sementara Yesus kawin di surga. Mana ayatnya, Bang? Abang yang bilang. Kalau ada Yesus kawin di Abang surga yang bilang gimana? itu. Wahyu 19 nomor 7. Itu kan Marilah kita bersuka. Itu kan. Inilah kau. Ini kalau kutu setan begini. Itulah, itu kan. Paling pandai kau. Tertulis di dalam Bibelmu itu. Marilah kita bersuka cita dan bersorai-sorai dan memuliakan Yesus. Karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wow, tak ada kawin mawin di surga kata dia nih. Si Redi ini juga manusia 1 tahun cebok 1 kali begini jadinya. Setahun sekali cebok. Susah berpikir. Emangnya Yesus kawin dengan siapa kalau ada? Ya kawin dengan kalian. Loh, kalian jadi mempelai wanita kalian itu. Itulah makanya kubayangkan saudara Domi, betismu kayak betis kesebelasan. Habis itu berbulu. Kamu pakai gaun pengantin, pakai hak tinggi, pakai lipstik kau jalan menyambut pengantin wanita, perempuan laki. Alamak. Aduh, kayak gini, Bang. Ya gimana ceritanya? Mempelai wanitanya Abang itu yang ngomong ente. seperti itu, Bang. Mempelai wanitanya itu ente, laki perempuan jadi mempelai wanitanya Yesus. Bayangkan Coba, aja coba. lu. Nah, jadi mulai Coba besok baca. saudara Domi, kamu ke pasar, beli kain kelambu, kau ukir jadi gaun pengantin. Kau latihan berjalan. Aduh, parah. Latihan kau jalan, ambil papan 1 lembar agar jalanmu itu bisa indah melekuk-lekuk. Kau jalan di atas papan 1 lembar itu, lurus ke depan menggunakan hati tinggi sejengkal. Nah, jalanlah kau di situ. Biar kau latihan nanti di surga ketemu Yesus. Pas ketemu, Bang. hai sayang, aku mempelai wanita belum. Bang, kenapa Nabi SWT Habis itu bulu betismu itu kau jangan lupa cukur. Jangan lupa kau cukur. Nggak enak lah dilihat wanitanya kok bulu pahanya panjang. Bang cuma ketawanya tuh kayak itu Bang Rudi Yohanes ya. Kau bilang tak ada kawin mawin, apa pula nggak ada. Nah siapa ini? Bang, coba itu baca selengkapnya Bang ayatnya tuh biar kami jelas dengarnya. Yaitu marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Yesus karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dengan enggak ada kan? Dengan apa? Kalian mempelai wanitanya itu Mempelainya, kalian. maksudnya mempelainya. Kalian itu yang mempelai. Ya. Iya serius. Serius. Kamu baca di Wahyu 19 nomor 7. Jelas aku itu. baca tadi, cuman penafsirannya kalau ditafsir Kok penafsiran saya lagi. Wahyu 22 nomor 2. Wahyu Iya, 21 itu kan nomor penafsiran 2. Bang Juma. Bukan penafsiran saya. Itu kitabmu yang mengatakan itu. Kau akan jadi mempelai wanita di sana. Sebenarnya aku bisa Bang Juma. Sebenarnya aku tuh bisa membolak-balikan fakta kalau aku tanya balik sama itu. Iya, kami tidak pernah menjadi mempelai wanita, beda. Beda dengan agamamu. Saudara, kau itu Ya. jadi mempelai wanita, kami kagak. Gimana dong? Bang Zuma, ini lubang mana yang masuk nanti di alam aja? Mempelai wanita kau itu. Makanya aku bilang kau latihan belikan pengantin. Latihan kau berjalan gitu loh. Masa abang suruh kami pakai pakaian kelambu tadi itu memang ada-ada aja Bang Juma nih. Loh, supaya kamu latihan toh. Mau Kalau pasir kelambu kau beli kan- gaun pengantin mahal. Kau baca Wahyu 21 nomor 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ada mempelai perempuannya Yesus. Kaulah itu.
Parah nih. Loh, bagaimana sih saya bilang Pak? Saudara yang jadi mempelai perempuannya. Makanya aku bilang besok ke pasar, ya ke pasar mana gitu dekat rumah, beli kain kelambu, kau bikin kayak gaun pengantin. Nanti kalau kamu ditanya sama istrimu, katakan, "Ma, nanti di surga kamu adalah sainganku. Kita akan dimadu dengan Tuhan kita, karena Papa juga akan menjadi mempelai wanita." Latihan, pokoknya kau latihan. Itu lubang anusnya jangan lupa dikasih lipstik. Emang di surga seperti itu ya? Ya tadi, ini dalil loh. Saya aja mau muntah bacanya. Itu dalil. Astagfirullahaladzim. Wahyu 19 nomor 7. Ya. Enggak latihan bicara kan enggak Bang Dom ini? Iya kan selalu. Latihan bicara kan? Ilalena. Itu cuma buat ketawa. Ada kah? Ya mau kayak mana? Mau kayak mana itu dalil? Kamu harus menghargai dalil dalam kitab saudara. Masa nggak percaya kepada dalil? Harus dong. Matius 19 kalau tidak salah ya. Matius 19 kalau nggak salah kalian itu dianggap sebagai mempelai wanita. Kok nggak salah sih? Soalnya aku ini pakai satu HP jadi nggak bisa bukanya. Aku lupa juga. Nomor 14. Iya. Saya jadi lupa error gara-gara banyak tertawa. Amin. 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 Enak kali kok amin. Haleluya. Allahu Akbar. Di mana tunggu dulu? Matius 9 ya atau Matius 8 ya. Kok jadi lupa saya ya. Kristen jadi mempelai laki-laki. Gimana ini ya? Mempelai wanita. Oh, Matius 9. Ah, Bang Zuma ini kebanyakan tertawa dia. Makanya kali-kali jangan kayak gitu. Ah, di mana itu tertulis? Matius 9. Matius 9. Oh iya, Matius 9. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersukacita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dan mereka akan pada waktunya akan berpuasa." Nah, artinya bahwa Yesus menganggap dirinya sebagai mempelai laki-laki dan pengikutnya dianggap sebagai mempelai wanita. Pasangan nih. Ternyata kalian selama ini diam-diam kalian pasangan ye. Ya, ternyata ye gitu ye. Aduh, pantasan banyak perempuan kemudian nggak kebagian. Ternyata kalian Allahu Akbar. Di barat itu kan lagi latihan itu kan lagi latihan laki-laki. Iya, itu dia. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus 11. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, cobalah seorang laki-laki dianggap perawan suci. Ya. Perawan, berarti seumur hidup nggak pernah kentut. Man rasa yang gue. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kamu itu dianggap sebagai Hawa. Ide melaku saya tante ada cinta. Tante usir saya anjing tolong sekalinya anjingnya loncat langsung, tante anjing tante. Ras yang gue. Lalu di dalam Wahyu 19 lagi ya kita baca. Lalu aku mendengarkan seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja.
Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wahyu 19. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Ilahi. Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu dia berkata kepada aku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nanti Domi ganti nama di sana. Namanya siapa? Damimi. Asik. Panggilan mesra. Damim. Akhirnya disingkat nanti tuh Mimi. Mimi. Si Domi menjawab, "Iya, Pipi." Saya gitu lah, Bang. Itu kan tak seperti itu, Panrasa maksudnya. nggotai. Panrasa kodonge. Panrasa urunda. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi mempelai wanita sahabat kini yang padahal kalau di dunia dia hidupnya jadi pemain bola, tukang tinju, suka panjat kelapa. Di sana dia jadi perempuan. Di dunia kerjanya pikul kayu, ya kan? Panjat kelapa. Nah, sekarang sampai ke surganya dia jadi mempelai wanita. Cobalah kau bayangkan itu, kamu punya kepala itu kan, di rebonding, habis itu kamu dikasih cila, pakai lipstick, pakai bedak, pemerah pipi, sudah gitu kumismu panjang, ada jenggotnya juga, habis itu pakai cipo-cipo pengantin, pakai gaun pengantin kan dilebar-lebarkan tangannya, terus sampai ke bawah, habis itu kayaknya transparan, pakai sepatu hak tinggi, bulu paha dan bulu betismu itu kayak mana modelnya nanti? Nanti dipanggil kau Bang Domi. Mempelai wanitaku ke sini ya. Iya, iya Ya, Tuhan. papi. 50 Tuhan. Iyalah Bang, aku ikut ketawa aja Bang. Ikut ketawa aja. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita lihat itu yang ada tertulis. Kita tidak sembarangan ketawa. Yang tertulis kayak gitu kayak mana? Aku sih akan aja. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Nah sekarang saya mau tanya kepada Saudara Domi. Pasrahkah Anda dan ikhlaskah Anda menjadi mempelai wanita? Enggak tahu Bang. Enggak tahu dia. Bingung dia. Antara menjadi mempelai wanita atau mempelai laki-laki nanti. Soalnya gini Bang, maksudnya enggak seperti itu Bang. Jadi Ya maksudnya gimana itu? Abang janganlah memperkosa ayat-ayatnya seperti itu Kau Bang. memperkosa. Saya memaknainya sesuai dengan apa yang tertulis. Tapi kalau ada tafsiran lain, ya itu tafsiran Anda. Silakan Anda tafsirkan. Bagaimana itu maksudnya? Saya enggak mau, saya cuma ikut aja itu tafsirannya Bang Juma. Itu kamu aja Kamu dengar ikut. aja. Saudara aja ikut. Gimana dong? Ya aku ikut aja tafsirannya Bang Juma aja. Aku lagi Enggak. mendengarkan aja. Bukan saya menafsirkan. Saya tidak menafsirkan kitab Anda. Yang saya katakan, Andanya yang jadi mempelai wanita. Itu loh. Bukan Bibelnya. Anda yang menjadi mempelai wanita, yang kubayangkan itu Anda pakai hak tinggi. Sudah gitu kukunya dikasih pewarna, telunjuk warna pink, jari tengah dikasih kukunya warna kuning dan seterusnya, lipstiknya warna ungu, bibir atas warna merah, Kan yang di kayak bawah yang seperti ungu. itu kan penafsiran Bang Juma sendiri Bang. Kan mempelai wanita. Sudah gitu bulu matanya dilentik-lentikan 5 cm panjangnya, Betisnya pemerah pipi. Parises betis. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Bang Allah ya. Juma. Karim. Ya, Bang Juma, udah kah? Boleh saya ngomong sebentar? silakan Bang. Bang ini kan udah jarang ya saya mau dengar itu Bang Juma, coba lah itu gabung sama Bang Edi, saya mau dengar itu Bang Edi. Kalau itu memang pantas jadi mempelai wanita kalau itu Iya, sudah pas. maksudnya kita nih kan kalau
Bang Juma sama Bang Edis kan seru, kita nih sukanya kan ramai-ramai nanti nengoknya. Kalau dia itu Diskusi naik ke sama sini, beliau. yang lain disuruh turun, mute, dia mute sendiri, mute. Nggak bisa bang, Edis itu orang gila. Itu aja Ustadz kami tuh, UAS, apakah kalian nggak malu? Seorang UAS, beliau ulama besar, diedit sama Edis dan dikatakan dibaptis. Apakah itu bukan gila? Gila kan? Ada nggak di antara kami debater Islam ini mengambil seorang tokoh dari gereja, tokoh dari Kristen, lalu kami syahadatkan, kami buat edit kayak itu? Itu memalukan, itu aib. Aib itu menandakan bahwa benar-benar putus asa sudah kalian ini. Putus asa. Tak ada lagi jalan kemudian untuk memurtadkan orang, sehingga yang kayak gini-gini dibuat. Malu harusnya kalian itu sama Edis. Harusnya Edis itu. Bang, soalnya yang itu memang saya belum lihat sih. Alamak. Coba ada nggak yang punya videonya? Pertontonkan. Coba. Buka lah kalau ada videonya. Cih, gila kali si Edis itu. Memalukan. Iya. Saking putus asanya tidak pernah ada satupun manusia dia murtadkan. Dia ngedit video. Habis kena peringatan kau. Iya Bang Zuma kena peringatan. Kan lagi, dah aku bilang tadi jangan. Apa pula jangan. Ntar ya, nanti ganti akun Bang Zuma, tunggu ya teman-teman ya. Ya, Ini jadi teman-teman, video aslinya itu ternyata solawatan teman-teman. Nih, ini video asli ya. Aku tunjukin ya teman-teman ya. bisa, Jadi bisa. video asli ini diedit sama Edis TV. Nih. Nih. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت Bang, bisa saya potong sebentar bang? Nah ya, ini video asli ya. Ya, Ini yang aku tunjukin video asli. Bentar Bang Domi, biar Anda tahu. Ya. Nah, nanti lihat editannya ya. Nanti ku tunjukin editannya. Tunggu Bang Zuma dulu naik. Itu video aslinya. Nah, editannya ini. Ntar ya. Sabar ya, tunggu Gurunda dulu, tunggu Bang Zuma dulu. Lagi ganti akun beliau, cari akun yang aktif. Ya, dengan baik. Mau cek di bawah. Aduh. Emang Bang Juma itu pakai berapa akun dia? Banyak nih. 300. Ntar aku cari video Kang Dito, ada videonya Kang Dito. Saya cuma dapat video asli kan dah. Video editannya nggak aku dapat lagi. Di tempatnya Edis. Oh ini Edis. Akunnya Banyuma itu 16 karung. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh ya, itu. Edis ini saking inginnya mendapat apresiasi daripada Oten supaya dia bisa makan, dapat donasi. UAS dipitnah, diedit, dibaptis Ada juga katanya. PT-nya edit videoku juga diedit sama dia. Iya. Allahu Akbar. Enggak, Bang, itu yang seperti yang saya tengok di itu yang diedit itu memang kalau di kami di Katolik sih pembaptisan enggak seperti itu. Kalau di tempat kami enggak seperti di kolam pembaptisannya. Enggak Di ember, Bang. kayak yang tadi. Jadi kalau di kami enggak seperti itu. Jadi itu kan aliran mereka lah Bang, bukan di aliran kami. Aliran kami enggak seperti itu. Mohon maaf ya Bang. Ini kan dah, Bang Zuma. pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini Yang sebelah kiri yang diedit. hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul.
Itu videonya Bang Domi Bong. Udah lihat kan? Tadi yang aslinya udah keputaran yang pertama kan? Itu lagi selawatan. Ya udah saya nengok. Hebat kan? Nah itu. Tengoklah Edis itu kelakuannya. Gak malu kalian dibuat sama kelakuan kayak gitu. Pingin kali berhasil penginjilannya tapi hoax. Gak ada satupun orang dimurtadkan sama dia. Akhirnya putus asa. Videoku pun diedit sama dia tuh. Oke gitu. Kurang ajar ya, kalau gitu Bang. Yang penting aku udah tahu. Aku mau turun dulu ya. Permisi dah mau. Jangan lupa besok ke pasar beli kelambu. Iya, aku mau beli kelambu untuk itu pengaman itu nyamuk ya Bang besok. Gaun pengantin. Iya, nanti kalau untuk gaun pengantinnya bisa dibeli yang asli, murah. Untuk pengantin yang orang di sini kan ada yang mau nikah, nanti aku kasih sama mereka. Kalau kelambu nanti saya buat untuk tidur, untuk pengaman nyamuk. Untuk abang lah persiapan. Saya kan udah nikah, mau nikah lagi kapan? Ya nanti di sana di hari kebangkitan. Kecuali kan kalau di tempat abang bisa 2-3 kali nikah. Kalau di tempat saya kan sekali seumur hidup. Kalau di sana nanti di kebangkitan berikutnya, saudara kan jadi mempelai wanita. Bang, kalau di situ kita belum tahu, kita masih di dunia ini Bang, masih belum. Dalilnya sudah ada pun. Masa nggak percaya sama Bible? Besok beli papan, latihan berjalan di atas satu papan. Iyalah Bang Zuma, Iya. ajak lah. Iya. Penting itu kan kepercayaan menurut Bang Zuma. Domi, menurut kamu kelakuan Edis itu menurut kamu baik atau tidak baik? Kalau menurut aku sih, kalau yang diedit itu sih memang kalau yang jahat sih bisa bilang jahat. Cuman saya belum lihat yang realnya aja lah. Yang aslinya saya belum tahu. Pengakuan dari beliaunya, dia bilang sih oke-oke aja. Dari teman-teman, dari room-room yang pernah aku perpanjang. Menurut kamu jahat atau baik, gitu aja. Aku belum bisa, soalnya aku masih belum terlalu mendalami itu. Saya ulang kembali. Ustaz Abdul Somad di framing, dibaptis, diedit videonya, diisi suara lain. Pertanyaannya, Iya. perbuatannya di sini menurut kamu A baik, B jahat? Kalau yang di framing, yang diedit itu sih kalau menurut saya sih jahat. Cuman jujur, udah cukup, nggak usah pakai cuman. Udah dijawab. Ya udahlah, kayak gitu. Cuman itu aja ya, aku mau pamit dulu. Ya udah Bang, silakan Bang Domi. Sorry ya Bang ya. Ini Oteng kalau ditanya ya, udah jawab cuma, ada lagi cumanya. Tapi ada lagi tapi. Iya. Jadi seakan-akan dia tidak ikhlas mengatakan itu jahat. Dia ingin membela kejahatan itu. Gitu. Ini loh kelakuan iblis kayak gini-gini nih. Mudah-mudahan timnya Ustaz Abdul Somad ini memantau gitu ya. Ini udah pencemaran nama baik. Ini berbahaya. Kalau ditonton oleh masyarakat awam, umat Islam yang nggak ngerti apa-apa, bisa mengikut loh. Jadi tim Ustaz Abdul Somad ya kalau bisa ambil tindakan hukum lah. Kasih videonya ke beliau. Ya laporkan. Karena bahaya loh itu. Kalau pendukungnya Ustaz Abdul Somad telan mentah-mentah bagaimana? Mas Bandi gimana kira-kira itu? Bagaimana kira-kira itu? Berbahaya Bang Andi, berbahaya. Itu rawan itu teman-teman. Kalau misalkan ada tim dari guru kita Ustadz Abdul Somad, mohon dipantau ya. Yang dibawa, yang lagi menyimak, yang di TikTok maupun di YouTube, tolong dipantau itu berbahaya. Harus ambil tindakan hukum. Sambil teman-teman dibawa yang Kristen, silakan kalau mau naik dirasa-rasa aja ya Bang Andi ya. Kalau ada yang Kristen. Waduh, ini bahaya. Cek 1. Siap.
Oke. Kok saya ketiduran? Waduh, masih di atas. Tadi kemana si Margaret? Aduh, si Margaret kocak juga, itu lucu itu Bang Andi. Itu pasannya Bang Andi itu si Margareta itu. Gitu. Ini ada Kristen ya, Bang Ces. Silakan. Selamat malam, Bang. Ya, tadi saya nonton live-nya Edis TV, itu sudah dikonfirmasi bahwa yang edit itu orang Islam sendiri yang mau merusakin citranya Edis. Tadi banyak yang nonton itu. Enggak, dia tahu kok siapa kok. Itu Hari siang ngomong naon kapir, nggak bakal ada orang Islam yang kayak gitu. Gimana sih? Belekuk sih, belekok sih. Ayo sama gua, mana si Edis, suruh ke sini si Edisnya. Suruh ke sini si Edisnya. Ayo sama gua. Sabar dulu. Udah nggak ada urusannya kayak gini. Ayo sama gua. Mana si Edisnya, suruh ke sini. Ontok sebelekuk sih. Belur lu kalau sama Edis lu. Ayo sama gua, ayo. Ntar dulu saya luruskan dulu. Menurut Edis TV katanya Muslim. Apa nama itu akun? pekerjaan Ustaz. Ya, ntar dulu. Kerjaan udah mitnah, anjing lu, setan lu. Udah mitnah. Apa nama Udah mitnah akunnya Ustaz itu? gua lu. Apa nama akunnya umat Islam itu? Kalau tuduhan Edis kan umat Islam nih. Nah, apa nama akunnya itu? Bisa disebutkan di sini? Kita cari kok bisa nemu. Apa nama akunnya, Bang? Coba laporkan ke polisi kalau berani lu. Pasti kena kali. Ayo sama gua laporin. Emang mau gua laporin lu. Anjing lu, Kristen, setan lu. Ya udah cukup. Babi lu. Turunin aja. Memang ini si Edis ini, si iblis ini memang pintar sekali memainkan kata-kata. Umat Islam dituduh mengedit. Sebodoh-bodohnya umat Islam nggak akan pernah berbuat begitu, bro. Nggak masuk akal. Itu namanya alibi kamu itu alibi sampah. Alibi sampah. Alibi sampah itu nggak mungkin tuh Muslim berbuat demikian. Itulah pinternya si Edis berbohong karena memang sudah. Ya kalau sama orang-orang kayak gitu nggak usah dibaik-baikin. Kita habisin aja orang-orang kayak gitu mah. Udah fitnah Ustadz kita. Sekarang fitnahnya ke Islam, udah tahu mereka yang ngelakuin, dasar bajingan. Tapi jangan keluar kata binatang, nggak kena akunmu. Nggak apa-apa, bikin lagi. Yang penting emosi udah terluapkan lah. Udah fitnah 2 kali tuh, hebat kali tuh. Adanya lagi kok, ada orang yang percaya omongan si Edis ya. Saya rasa orang yang percaya omongan si Edis itu orang yang gak berakal. Gak masuk akal loh kalau Muslim mau edit-edit kayak gitu. Apa tujuannya coba? Semua umat Islam itu ya mengagumi Ustaz Abdul Somad, keilmuannya mumpuni. Mana ada umat Islam tega kayak begitu? Ini gak masuk akal alibimu, bro. Alibi sampah. Gak masuk akal itu. Ya kalau menuduh kayak gitu kan buktikan siapa, apa nama akunnya. Ini kalau di pengadilan kelar lu kalau begini caramu. Nah, coba dibuka Lukas 22:43. Jangan kau bilang kemanusiaannya lagi ya. Kan memang Tuhan Yesus itu punya Iya, Lukas 22:43. Salah. Baca dulu. Lukas 22:43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa di situ? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Benar? Nyai itu siapa? Yesus manusia kan? Nyai katanya tadi lebih tinggi. Ayo. Donatur kan? Ayo. Aduh. Ayo. Ayo. Ya, itu benar, Bang. Misal kita benar. Jadi Yesus itu kadang Tuhan, kadang bukan Tuhan. Memang Tuhan. Nah waktu dia dikasih ini, diberi kekuatan sama malaikat, siapa ini? Iya, kan di taman dia saat itu di dalam pembacaan di Taman Getsemani. Sebelum dia diserahkan. Coba lihat Dinda ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya ini takut bener loh ini Tuhan ini takut. Itu mengajarkan kita manusia. So tahu apa itu mengajarkan apa itu perikopnya dari Taman Getsemani. Mengajarkan kita manusia berdoa dengan kemanusiaannya.
Assalam, Margaret. Jika kita- Ia sangat ketakutan dan Iya, kan, makin maksudnya bersungguh-sungguh. perumpamaan Penuhnya seperti tentang titik-titik darah yang mengajari kita bertetesan manusia ke berdoa. tanah. Iya benar. Mengajari bagaimana? Ini kan kami di Taman Getsemani. Memang orang-orang yang dulu bilang tidak tahu itu? berdoa. Orang-orang Izin dulu masuk, tahu izin masuk berdoa. teman-teman. Izin masuk boleh sedikit saja. Karena kan manusia ada penyakit. Itu tunggu sebentar. Siapa tadi bilang dia mengajarkan berdoa itu? Siapa tadi? Siapa? Margaret. Saya. Margaret, Sama siapa? Saya. Margaret. Dia mengajarkan sama siapa itu? Sama siapa dia mengajarkan? Yesus mengajarkan sama kepada siapa? Sama bangsa Kristen. Yang mana? Bangsa Kristen nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Yang di situ lah. Sama siapa dia mengajarkannya? Coba Sama jawab dengan kami. jujur. Sama kami. Kapan kau ada? Kau belum lahir. Leluhurmu belum lahir. Ya, manusia udah diciptakan. Leluhurmu belum lahir. Udah Adam. Adam leluhurku. Kau kan bangsa Batak. Kau kan bangsa Batak. Halak Batak Iya. kau. Una Iya, marga dari super Adam. belang. Dari Adam. Dari Adam enggak maksudku di waktu di Taman Getsemani dia berdoa mengajarkan kepada siapa? Itu saja, jawab Kami orang sederhana. Kristen. Udah lahir kau di situ Margaret. Udah Adam dan Hawa. Iya. Tunggu Bang Inspirasi ini apakah sama konsepnya kayak tadi malam? Biar saya tahu membawa diri. Pak, berbeda dia ini, berbeda ini, gampang. Beda. Oh, beda. Ya, beda dia, Bang, gampang itu. Lanjut. Oke, tapi begini loh, inilah teman-teman Kristen, ini kejadian loh, bukan dia berdoa. Coba di Taman Getsemani, lalu Ini pergilah. perumpamaan untuk Sahabat, mengajarkan kita. perumpamaan ini mau kejadian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, lalu ia berkata kepada mereka, ya kan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu Yesus berlutut dan berdoa. Nah, bayangkan ini doanya ini loh, dia berdoa kepada Bapa. Mengajari kami berdoa. Bukan, ini masalah cawan ini gimana ceritanya ini? Ini masalah kejadian besar loh. Apa dia? Margaret. Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, setobox, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian, lampu, meja belajar, seragam sekolah, sepatu, topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, preser, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring, lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur, berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi, mainan anak-anak, mobil-mobilan, drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier, aktualizer, korek api, alat-alat pertanian, traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting, mesin spatbot, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong,
rumput, semangka, melon, belewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor, spare part berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.